lagi pada sesi pembelajaran kali ini. Kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang isu yang juga cukup penting pada saat ini, terutama era-era ketidakjelasan dan era-era ketidakpastian. Sesi kita pada kali ini adalah bicara tentang collaboration work atau bekerja secara kolaborasi. Nah, judul daripada sesi pembelajaran kita adalah bagaimana membangun perusahaan berkolaborasi. Membangun perusahaan berkolaborasi itu memang harus berupaya keras. Bagaimana kita membentuk dan membangun perusahaan berkolaborasi, kita memerlukan nilai-nilai baru di dalam organisasi kita. Yang pertama-tama harus ditetapkan adalah kepahaman dan pengertian, sehingga kita dapat merumuskan dan menetapkan kepentingan bersama atau yang disebut dengan our purpose dalam bekerja. Kemudian harus ditumbuh kembangkan apa yang disebut dengan etika berbagi. Etika berbagi atau sharing ethic, mungkin nilai-nilai yang suka atau tidak suka, kita harus berbenturan dengan etika yang sangat individualis, mementingkan kepentingan diri sendiri. Setelah kita memahami, mengerti, dan mau menumbuh kembangkan etika berbagi, kita harus membangun proses kerja yang membuat setiap orang harus bekerja bersama secara fleksibel, tetapi tetap disiplin dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sini ada kata-kata fleksibel dan disiplin. Ini juga suka atau tidak suka, kita harus berhadapan dengan kebiasaan kita bekerja dengan kaku, berbasis kepada standar, kemudian tidak boleh keluar jalur atau tidak boleh berubah, tidak boleh mengambil inisiatif. Nah, ini kadang-kadang kita perlu coba renungkan dalam mewujudkan bekerja bersama dalam situasi yang cukup fleksibel tetapi tetap disiplin. Setelah kita rumuskan tentang bagaimana bekerja bersama, kita harus ciptakan aturan dan lingkungan yang sangat menghargai proses kerja sama dan yang saling bergantung. Jadi sangat menghargai atau mengapresiasi bekerja yang saling bergantung, itulah yang diperlukan pada saat sekarang di era kolaborasi. Sehingga kepentingan bersama itu bukanlah sebuah jargon yang dituliskan di atas sebuah poster, kemudian ditempel di dinding, yang diperintahkan seorang pimpinan yang bersifat karismatik. Tetapi merupakan hasil diskusi dan perdebatan yang diakhiri dengan kesepakatan, komitmen dari sebuah proses kerja yang mungkin berhari-hari dan mungkin juga berminggu-minggu, yang terus diperbaiki dan serta disempurnakan secara terus-menerus. Lingkungan yang bekerja sama adalah dasar untuk membangun saling kepercayaan dan kekompakan organisasi. Saling kepercayaan adalah sebuah nilai juga yang perlu dipahami, di mana kita memang harus diakui, kita memang diambang masuk kepada nilai-nilai untrust society atau masyarakat yang tidak saling percaya. Sehingga saling kepercayaan ini menjadi sangat penting di dalam era kolaborasi. Kalau sudah tidak saling percaya, kita akan sulit untuk melakukan kolaborasi. Kepentingan bersama akan membuat kelompok bekerja bersama, mencari bersama-sama posisinya dalam persaingan, dan bersama-sama pula menetapkan kontribusinya untuk pelanggan dan lingkungannya. Seperti kata-kata tujuan bersama adalah sebagai berikut yang harus dipahami oleh seluruh karyawan dalam sebuah perusahaan. Seperti kata-kata berkualitas sangat baik, menciptakan layanan yang sangat baik, kemudian dengan biaya yang terjangkau, kemudian untuk para karyawan menjadikan perusahaannya tempat yang terbaik untuk, sehingga semua karyawan terikat dengan kata-kata tersebut di dalam membangun collaboration.
Oleh karenanya, bila ada sebuah strategi perusahaan misalnya akan mendayagunakan kata-kata a solution, apabila manajernya ditanya apa tujuannya, dia tidak akan menjawab karena itu tuntutan pekerjaan saya atau karena pekerjaan saya sangat canggih. Itu adalah sebuah kata-kata klasik yang sering diungkapkan kalau udah bicara tentang a solution. Melainkan dengan memberikan jawaban sebagai berikut. Dengan a solution, kami akan bekerja lebih cepat dan lebih baik dalam mencapai kepentingan dan tujuan bersama. Sehingga sebetulnya dengan demikian si pimpinan tersebut paham apa yang disebut dengan a solution. Bukan karena gara-gara lagi ngetren atau lagi sedang eranya menggunakan digital dan teknologi, sehingga jawabannya adalah klasik. Nah, itulah yang kita harapkan. Pemahaman bahwa masuk ke digital society itu diperlukan collaboration dan saling percaya satu sama lain. Oke bro, kita sekarang berlanjut dengan apa yang disebut dengan etika berbagi atau sharing ethic. Komunitas berbasis kolaborasi harus memiliki sekumpulan budi pekerti atau disebut dengan values, nilai-nilai yang disebut etika berbagi. Etika berbagi ini dibangun berdasarkan budi pekerti terbaik dari sekumpulan orang, kemudian hasilnya melebihi budi pekerti dan perilaku masing-masing orang. Ini adalah hukum sinergi. Komunitas menolak ungkapan yang berkata sebagai berikut, doing a good job, kecuali bila hasilnya untuk kepentingan bersama. Sudah berabad-abad kita mengenal orang bekerja keras, bekerja pintar secara individual, tetapi tidak peduli dengan kepentingan bersama. Nah, inilah values atau nilai-nilai yang harus dipahami oleh kawan-kawan. Sehingga tidak usah menjadi berkecil hati. Dengan etika berbagi, kita memang harus mengakui sedikit berupaya keras. Samping itu, etika berbagi juga dimaksudkan untuk hal yang lebih luas daripada sekedar tanggung jawab dan hak perorangan dalam bekerja, tetapi lebih menekankan pada tanggung jawab dan hak sekumpulan orang untuk kepentingan bersama, atau disebut dengan our purpose. Sehingga saling kepercayaan dalam sebuah komunitas kolaborasi tumbuh karena adanya keyakinan dari setiap orang dalam komunitas bahwa setiap orang memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan bersama agar keadaan masa depan itu menjadi lebih baik. Jangan sampai hanya sekedar ingin masuk ke dalam era digital atau teknologi, tapi bekerja dengan paradigma atau mindset lama, tidak saling percaya, sehingga tidak akan saling berbagi. Dan akibatnya apa? Kita harus membangun proses kerja yang saling bergantung. Kepentingan bersama tidak pernah akan terpenuhi jika seorang yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan tanggung jawab yang berbeda tidak saling berkontribusi. Jadi lihat bahwa di dalam era kolaborasi tidak bisa seseorang itu bersikap individualis. Walaupun dia punya kekuatan keahlian yang atau kompetensi yang sangat tinggi, tapi itu hasilnya akan lebih buruk dibandingkan orang yang biasa-biasa saja bekerja dalam kepentingan bersama. Setiap orang itu saling berkontribusi. Sehingga kita bisa lihat, walaupun birokrasi tradisional berbasis organisasi yang bersifat vertikal telah mengaturnya dengan baik, tapi values itu tidak dianut, atau budi pekerti saling berbagi itu tidak dianut, pada dasarnya organisasi bersifat vertikal tidak akan memberikan keberanian untuk berhubungan secara horizontal. Mereka terikat dengan silo-silo atau fungsinya masing-masing tanpa peduli sama fungsi yang lainnya.
kata kunci dalam mekanisme kerja saling bergantung dalam komunitas kolaborasi adalah interdependent process management. Adalah manajemen proses yang saling bergantung dengan basis pengetahuan dan pemahaman tentang awalnya adalah mengerti dulu peta proses atau proses mapping. Kemudian dilakukan penyederhanaan dan kemudian dilakukan perbaikan proses kerja secara terus-menerus untuk pelanggan. Sehingga ada kecenderungan bahwa bekerja dengan kolaborasi berbasis peta proses itu makin lama makin menyederhanakan proses kerja. Lalu kemudian tujuan daripada menyederhanakanlah untuk kepentingan pelanggan. Karena pada dasarnya proses kerja adalah bagaimana menyederhanakan cara kerja kita untuk kepentingan pelanggan. Jadi jangan dibikin ribet. Kita suka sekali sesuatu yang sederhana dibikin ribet. Sehingga pada ujung-ujungnya yang tersiksa akhirnya adalah pelanggan. Nah, di dalam era ke depan, keribetan itu memang akan dipecahkan dengan teknologi atau dengan digitalisasi. Tetapi kalau tidak ada perubahan sikap mental atau pola pikir untuk menyederhanakan segala sesuatunya, kita akan menentang pendayagunaan teknologi. Karena kita selama ini selalu masuk ke dalam proses kerja yang sangat kaku. Terutama dalam hal kita suka sekali menolak bekerja bersifatnya lintas batas. Atau kita suka menihilkan atau meniadakan bahwa bekerja itu pada dasarnya tidak harus terikat dengan sekat-sekat organisasi atau batas-batas fungsi organisasi. Itu memang yang diajarkan oleh paham-paham lama. Tetapi di era ke depan itu harus berubah total kalau kita ingin masuk ke era digitalisasi. Interdependent process management itu jelas bersifat fleksibel dan interaktif yang tergambarkan dalam sebuah rancangan proses. Karena rancangan proses yang baik adalah bersifat tidak kaku, yang dapat diperbaiki secara terus-menerus dan diubah sesuai dengan perubahan keinginan pelanggan. Rancangan proses harus dibangun atas kesepakatan para pekerja pelaksana, bukan atas instruksi pimpinan perusahaan. Karena pada dasarnya pimpinan perusahaan itu nggak mengerti dan tidak paham apa yang terjadi di lapangan. Jadi komitmen among the workers atau kesepakatan di antara para pekerja itu menjadi sangat penting untuk kepentingan pelanggan dalam proses yang terus-menerus dilakukan penyederhanaan. Kemudian juga interdependent process itu memerlukan sifat-sifat adaptif terhadap perubahan keinginan proses-proses berikutnya karena adanya perubahan dari keinginan pelanggan. Karena mengorientasinya adalah pelanggan. Hal inilah yang membedakan cara bekerja berbasis organisasi tradisional yang bersifat vertikal, di mana pelanggan bukan menjadi hal yang utama. Nah, kelihatan sekali kan, di dalam era digitalisasi, kita memang harus merubah sifat-sifat atau perilaku-perilaku kita masa lalu untuk masuk ke era masa depan dengan cara lebih fleksibel, lebih adaptif terhadap perubahan kemauan pelanggan. Kemudian isu berikutnya yang juga cukup penting, itu adalah infrastruktur untuk kolaborasi. Bekerja berkolaborasi dalam sebuah tim, maka setiap orang akan memperoleh dukungan, layanan, dan kesempatan untuk bekerja jauh lebih banyak dan lebih baik, seperti pada umumnya hukum sinergi. Karena dalam sinergi, kita memang harus berkolaborasi, saling percaya, saling mendukung, saling membantu. Itu yang diharapkan dalam sinergitas. Hal ini akan jauh lebih banyak dan lebih baik lagi bila setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang didasari oleh kesadaran hukum manfaat kolaborasi, yakni participative centralization. Artinya adalah setiap orang itu diberikan kesempatan untuk partisipasi, tetapi tetap dalam satu tujuan atau tersentralkan tujuannya. Sehingga setiap orang memiliki hak dan kewajiban untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Inilah yang disebut dengan kolaborasi. Jadi mentalitas blocking
mentalitas kepentingan individu itu terhapuskan akibat tuntutan masa depan. Menciptakan infrastruktur kolaborasi itu merupakan kemutlakan, karena perusahaan kolaborasi juga mewajibkan setiap orang atau secara individu untuk mengembangkan pengetahuannya masing-masing dalam sebuah koordinasi, dalam sebuah integrasi atau keterpaduan untuk kemudian saling melayani dan mendukung dalam keseimbangan. Sehingga ke depan itu akan terjadi yang disebut dengan revolusi kolaborasi. Revolusi kolaborasi dalam ini adalah organisasi tradisional yang vertikal, jarang sekali yang memberikan kesempatan untuk memunculkan kesabaran dan keahlian untuk bekerja. Kemudian kita rumuskan tujuan dan kepentingan bersama karena sifatnya yang hierarki, karena perilaku dan budaya komando. Sehingga kita harus merumuskan, sosialisasikan, dan selesaikan, lupakan yang disebut dengan budaya-budaya komando dalam organisasi tradisional. Tujuan dan kepentingan bersama perusahaan harus terus-menerus diperbaiki. Karena perubahan yang terus-menerus yang disebabkan karena keinginan dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Sehingga setiap anggota kolaborasi akan selalu bekerja dalam lingkungan yang kompleks dan selalu berubah. Demikianlah kawan-kawan, bagaimana kita bekerja dalam kolaborasi. Semoga materi yang kami berikan ini dapat menjadi masukan dan memberikan pengetahuan serta pencerahan. Sehingga harapan kami, hal ini menjadi sangat penting untuk mengikuti sesi-sesi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.